Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak Guru. Bapak Guru gimana kabarnya? Alhamdulillah kurang sehat ini ya. Karena cuacanya tidak mendukung. Alhamdulillah Pak. Oh, seharusnya apa ya? Punya astagfirullahaladzim. Enggak Pak, segala sesuatu kita syukuri Pak. Oke baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, pagi hari ini, marilah ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana zatal watani wa nahdatal banati bi fururihma ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya baik, terima kasih semuanya. Ada yang nggak hadir pada pagi hari ini? Ada Pak. Siapa itu? Banyak. Banyak. Yang banyaknya kenapa itu? Kok banyak sekali yang hadir? Hujan Bapak. Jadi kehujanan ini. Oh, hujan. Biasanya hujan-hujan itu enaknya kita ngapain ya? Makan bakso. Bakso. Tidur. Ada yang mau makan bakso? Saya. Ada yang sendiri. Kirain itu juga apa? Oke, baik anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu pendapatan nasional? Sebelum kita mulai. Tidak Tidak pernah ya. Sayang banget ya. Pernah Pak. Kalau pernah, pelajaran langsung kita tutup soalnya. Baik, pendapatan nasional. Mungkin ada Anda bisa dibacakan dulu pengertian pendapatan nasional yang ada di depan. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Cakep, pintar sekali membaca. Ada. Kemudian Anak-anak, pengertian pendapatan nasional adalah pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode kurun waktu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Pendapatan nasional kita di Indonesia dalam satu tahun, apakah ada yang tahu dari mana saja sumber pendapatan nasional kita? Pajak, subsidi, terus apa juga? itu bayar Biaya cukai, apa lagi? Ekspor impor, apa lagi ada yang Tidak tahu. udah tahu? Waduh, bahaya nih. Oke. Dari rakyat untuk pejabat. Ya, dari rakyat untuk rakyat, gitu. Ya. Dari rakyat ke pejabat Rakyat. kepada rakyat, seperti itu konsepnya anak-anak ya. Ya, Pak. Jadi di sini tujuan dan manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Apabila pendapatan nasional itu rendah, maka negara tersebut masih dibilang belum maju atau belum berkembang. Di situ kita melihat perkembangan suatu negara. Di situ kita melihat kemakmuran suatu negara. Apabila pendapatan nasionalnya tinggi, maka negara tersebut bisa dikatakan adalah negara yang makmur atau negara yang maju. Yang kedua adalah untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun. Yang ketiga adalah untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.
Nah, contohnya kita di Indonesia. Nah, kita sedang membangun yang namanya IKN. Apa itu IKN? Ibu kota Kalimantan. Aduh. Ibu kota Nusantara. Nah, karena pendapatan nasional dengan pendapatan nasional ini kita bisa membuat rencana anggaran untuk membangun suatu daerah, atau mengembangkan suatu daerah. Jika pendapatan nasional kita tinggi, maka kita dengan gampang membuat anggaran biaya membuat suatu daerah atau mengembangkan suatu daerah. Nah, selanjutnya adalah manfaat mempelajari pendapatan nasional. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak apa sih manfaat kita mempelajari pendapatan nasional selain yang ada di depan? Nggak tahu. Nah, Saudara. anak didik saya, Rizky Araya. Tahu apa manfaat kita mempelajari pendapatan nasional? Kira-kira satu aja. Yang pertama, Mengetahui utang negara. ya bagus sekali. Nah, apa? Mengetahui tingkat pendapatan. Nah, mengetahui tingkat pendapatan. Ada Cinta. apa? Apa ya? Tahu Bapak. Ayo. Nah, manfaat mempelajari pendapatan nasional adalah mengetahui tentang struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat membandingkan dana perekonomian dari waktu-waktu antar daerah atau antar provinsi. Yang ketiga adalah dapat membandingkan dana perekonomian antar negara. Nah, dari situ kita melihat apakah suatu negara dengan negara yang lain itu sama pertumbuhan ekonominya atau tidak. Nah, misalkan negara Indonesia dengan Malaysia, kita bisa membandingkan pendapatan nasional Indonesia 80%, sedangkan Malaysia 90%. Nah, itu kita bisa mengetahuinya dengan mempelajari pendapatan nasional. Selanjutnya, pada tahun ini negara kita Indonesia hingga 31 Oktober 2024 mendapatkan anggaran tercatat sebesar 2.247 atau 80% dari target APBN. Yang kedua, pendapatan negara per April 2024 tercatat sebesar 924,9 triliun atau 33% dari target APBN. Yang ketiga adalah pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 7,6% secara tahunan dibandingkan dengan April 2023. Nah, jadi dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan nasional kita menurun dari tahun yang kemarin. Nah, menurun sebanyak 7,6%. Nah, sedangkan yang di atas pada 31 Oktober pendapatan negara tercatat 2,247,5 triliun. Nah, yang dimana itu melebihi target dari APBN. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu APBN? Anggaran Nasional. Apa? anggaran Anggaran pendapatan belanja negara. Pinter. Nah, tahu nggak sekarang presiden kita siapa? Prabowo Subianto. Bisa disebutkan apa program dari Pak Prabowo satunya? Makan siang gratis. Nah, Pak Prabowo mempunyai program makan siang gratis yang akan dilancarkan atau akan dimaksimalkan mulai tahun ini, yaitu anggarannya sebesar sekitar 460 triliun lebih. Nah, yang itu diambil dari bagian dananya itu dari APBN. Yang dimana APBN itu di sana ada uang kita. Nah, uang kita itu yang mana yang berada di APBN? Pajak. Apa juga? Ya, itu sudah. Nah, jadi biaya yang digunakan untuk memberikan makan gratis oleh presiden kita, di situ ada uang kita. Nah, berarti pendapatan nasional APBN ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional kita. Nah, apabila kita tidak melakukan pajak, tidak membayar yang lainnya, maka itu mempengaruhi pendapatan negara atau pendapatan nasional. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, diantaranya yang pertama
kualitas sumber daya manusia. Kenapa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi faktor pendapatan nasional? Ada yang tahu nggak? Nah, coba. Nah, Dewi ini mungkin tahu. Nah, kenapa sumber daya manusia itu berpengaruh terhadap pendapatan nasional? Nah, mungkin ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Ya. Tahu kenapa? Nah, Juara ayo. ya, juara. Johra, ada Johra? Mungkin tahu? Nah, kita gunakan contoh sederhana saja, kualitas sumber daya manusia. Nah, kebanyakan kita di Indonesia ini dikatakan SDM rendah. Nah, kenapa? Karena kita tidak minim literasi dan sebagainya. Banyak dari orang-orang kaya, apalagi kita yang menengah ke bawah itu jarang membayar pajak. Nah, jika kualitas sumber daya manusianya rendah, maka itu mengurangi dari pendapatan nasional. Nah, bisa jadi mereka gagal membayar pajak ataupun tidak mau membayar pajak. Nah, karena mereka minim literasi. Apa sih gunanya kita membayar pajak? Nah, karena kan pajak itu untuk dari kita, untuk pejabat, untuk kita lagi. Nah, yang kedua adalah potensi sumber daya alam. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa potensi sumber daya alam berpengaruh terhadap pendapatan nasional? Karena bisa dijual. Bisa dijual, apalagi? Sama, Pak. Sama. Uangnya digunain. Nah, contohnya potensi sumber daya alam kita di Indonesia, sebutkan satu di mana sumber daya alam kita yang ada di Indonesia. Papua. Di Papua. Papua. Kalimantan. Sulawesi. Nah, yang di Papua itu apa? Sumbawa. Nah, di Freeport. Nah, silakan anak-anak maju. Masuk. Terima kasih Pak. Yang di Kalimantan apa? Kampung batu bara. Batu bara, terus kelapa sawit. Nah, jadi potensi sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Nah, kita di Indonesia ini lengkap. Nah, kita ada dari laut, dari hutan, dari dan sebagainya. Yang ketiga adalah jumlah modal yang digunakan. Yang keempat adalah tingkat teknologi yang digunakan. Yang selanjutnya adalah stabilitas keamanan. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya terdapat 8 penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di antaranya. Nah, ada yang tahu nggak apa sih penyebab yang membuat negara kita mengalami kegagalan atau pengurangan dalam pendapatan nasional? Kira-kira yang menyebabkan kita untuk mengurangi pendapatan nasional itu apa sih? Korupsi. Korupsi, Inflasi. inflasi, Pertumbuhan penduduk. apa juga? Nilai tukar yang rendah. Nah, cakep, pintar sekali. Nah, terdapat beberapa penyebab. Di antaranya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, di mana semakin tinggi pertumbuhan penduduk suatu negara, maka semakin sempit pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya adalah inflasi. Apa itu inflasi? Ada yang tahu nggak? Kenaikan harga barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu di waktu tertentu. Kenaikan harga barang dan jasa. Nah, saat ini anak-anak tahu nggak? Nah, apa sih harga barang apa sih yang naik saat ini? Cabai. Cabai, terus Beras. Terung aja. beras, tomat. Terung aja. Timun. Nah, cabai berapa sekilo sekarang? Ada 100. 25 seperempat. 100.000. 100 kilo. Nah, yang dimana itu sangat mempengaruhi pendapatan nasional kita. Yang selanjutnya adalah pembangunan daerah tidak merata. Nah, siapa di sini yang daerahnya belum merata pembangunannya? Nah, itu jalannya, infrastrukturnya. Ya. Ayo. Kira-kira di desanya masih belum tersedia apa atau kurang lengkap apa? jalan. Jalan masih rusak. Lampu. Terus? Lampu jalan. Lampu pun desa. Rumahnya di mana? Di Rene. Aduh, jalannya bagus sekali jalannya nih. Saya nih. Oh. Lampu. Saya bagus duluku. Terus, yang lain kira-kira, Dereski, kira-kira di daerahnya pemerataan yang seperti apa belum ada?
Apakah sudah lengkap semuanya? Kalau sudah lengkap berarti pemerintahan daerahnya sangat markoto. Anti korupsi berarti. Atau ada yang tahu? Dari mana? Sudah maju. Negara saya Sudah maju. desa saya. Dari mana biasanya? Kopang. Oh, dari jalan sudah lengkap. Akses Jalan bagus, sekolah lengkap. Mantap. Saudari Willy dari mana? Dari Selagi, Pak. Kira-kira pembangunan daerah tidak merata apa kira-kira di sana? Kalau di sana itu belum apa ya? Kayak Belum banyak rumah. Kayak- Apa kira-kira? tempat pembuangan apa namanya? Sampah. Sampahnya itu Tempat belum penggunaan Ada. sampah. ada. Masih kurang lengkap. Iya. Pantas banget ya sekarang gimana? Selanjutnya pengangguran yang tinggi. Di mana? Kenapa sih pengangguran itu berpengaruh terhadap pendapatan nasional kita? Iya, mahasiswa aja kuliah sambil nganggur di negara. Yang lain, kenapa pengangguran berpengaruh sekali terhadap pendapatan nasional kita? Karena mereka tidak bisa bayar pajak. Terus Karena mereka mereka menjadi beban. Baik. Kenapa pengangguran tinggi berpengaruh? Seperti yang anak-anak sampaikan tadi, di mana semakin banyak pengangguran, maka semakin sempit pula negara kita mendapatkan penghasilan. Karena masyarakatnya tidak ada yang bekerja. Tidak ada yang produktif. Tidur makan. Selanjutnya, mobilitas sosial rendah. Selanjutnya, memburuknya nilai tukar produk dan hancurnya industri kerajinan rakyat. Kira-kira apa yang dimaksud industri kerajinan rakyat? kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Terus? Kerajinan kaki. Kaki. Iya, benar sih. Kira-kira kerajinan tangan itu seperti apa? Contoh satu. Jahit baju. Tenun. Seperti yang ada di mana tuh? Ada dari Menkesal sini? Tidak masuk. Oke. Mungkin dia sedang sibuk. Hujan sakit, Pak. Dan berikut adalah beberapa sumber penerimaan keuangan atau pendapatan negara kita. Yang pertama adalah penerimaan dalam negeri pada tahun 2024. Tadi Cinta mungkin bisa disebutkan nominalnya berapa itu? Itu adalah miliar ya. Ya, karena sebagian angkanya tidak kelihatan sebagian sana. 2.801.862 Triliun sudah 801 Mas. Ya. Oke, baik. Yang kedua, negara kita mendapatkan pemasukan dari penerimaan perpajakan. Ada yang mungkin bisa dibaca nominalnya berapa itu? Tidak mengerti baca apa lebih dari Tidak mengerti. Saudari Ayu, mungkin bisa disebutkan penerimaan perpajakan kita berjumlah berapa pada tahun 2024? 2.859,80 Ya. Selanjutnya ada kita mendapatkan penerimaan keuangan dari pajak dalam negeri, pajak penghasilan. Yang dimana rata-rata di antara 2023 dan 2024 kita mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Ini juga dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan. Siapa di sini yang mempunyai barang mewah? Enak, Pak. Contoh misal mobil. Terus tas, apa tas yang branded? Gucci. Itu biasanya yang harga di atas 100 juta itu akan kena pajak. Atau dia akan membayar pajak kepada pemerintah. Mungkin ada Rizky mempunyai mobil sport Ferrari, mungkin Spot aja. mobil sport. Ini dia bilang. Biaya perdagangan atas tanah dan bangunan, cukai seperti yang disebutkan tadi, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, biaya masuk, pajak ekspor. Siapa di sini yang pernah ke luar negeri lalu membawa barang balik ke Indonesia dan dikenakan biaya masuk?
mungkin ada yang ke Singapura beli iPhone 16 kemarin, atau beli tas mewah. Nah, ibu saya. Nah, apa yang dibeli? Oleh-oleh Pak, benang baju. Wow, dari negara mana? Malaysia. Malaysia. Nah, tahu nggak berapa biaya masuk yang dikenakan oleh Anda juga? Nggak tahu. Tapi dia bayar. Nah, kita terima kasih kepada Ibu Ayu karena dia sudah memberikan kita pendapatan nasional. Nah, kalau Ibu Ayu tidak memberikan, berarti dia salah satu masyarakat yang tidak mematuhi aturan. Nah, terima kasih. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami oleh anak-anak, bisa disampaikan kepada Bapak sebelum Bapak pergi, karena Bapak ada rapat paripurna. Masya Allah. Oke, baik. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Yang mudah-mudah. Berapa menit? Dari berapa menit? 4 menit. Dari 4 menit. Ayo, sedikit mah. Mbak. Pak, gimana cara kita menghitung pendapatan nasional suatu negara? Ini itu semua. Iya, yang seperti itu. Ano ang kanay Ayo, dari segi. Si minimal breaking Pak. Minimal pajak seorang supaya pajak itu gampang. Ingat dulu. Cut dulu. Ambet tante cuma. Ambet tante tante deh. Saya mau tanya, ayo. kenapa sih suatu negara itu harus ada pendapatan nasionalnya? Cakep sekali. Kenapa sebuah negara harus mempunyai sumber pendapatan nasional? Nah, yang pertama adalah kalau tidak ada pendapatan nasional atau sumber pemasukan sebuah negara, maka negara tersebut tidak bisa mengembangkan negaranya, tidak bisa memajukan negaranya, tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya. Nah, bayangkan saja sebuah negara tidak memiliki pemasukan. Apa yang mau dibangun untuk masyarakatnya? Misal kalau ada jalan yang rusak, tidak ada dananya, tidak ada biaya untuk memperbaiki jalan. Kalau tidak ada pemasukan, tidak bisa membangun sekolah, rumah sakit. Bayangkan kalau sebuah negara tidak ada pemasukan, lalu sekolah tidak ada, maka masyarakatnya atau anak-anak mudanya bisa dikatakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan bayangkan jika sebuah negara tidak mempunyai rumah sakit. Apalagi kemarin saat corona, kalau tidak ada rumah sakit, mungkin satu negara akan koid. Bahkan mungkin sampai presidennya. Karena tidak ada pendapatan sebuah negara. Gimana? Nah, Paham, Pak. baik, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu ya anak-anak. Pelajaran kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita. Baik anak-anak, terima kasih ya atas waktunya. Sama. Dadah. Bye.